Allah jawab, innahu laisa min ahlik. Kan'an nasabnya tersambung dengan kamu, semua orang tahu memang dia bin kamu, tapi statusnya laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih, karena dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Ahlul baitnya Nuh, ahlu baiti Nuh. Tetapi karena ada ini sah tetap ahlul bait, Yafis ahlul bait, Sam Ham ahlul bait. Tapi Kan'an karena kelakuannya buruk dicoret status ahlul baitnya, yang nyoret Allah karena kelakuannya jelek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilmun inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Sok dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nuh itu dianggap sebagai, bukan dianggap, merupakan rasul pertama di muka bumi. Kemudian difahami oleh sebahagian ulama, kalau begitu berarti Nabi Adam bukan nabi dan bukan rasul. Tetapi para ulama menjawab bahwa yang dimaksud dengan rasul pertama itu adalah fil ardi, karena ada hadis tentang syafaat, anta awwal rusulillah ala wajhil ardi, yakni setelah Adam berada di kawasan bumi secara umum, bukan lagi di al-jannah. Dia bertugas kepada kaumnya, dan karena kaumnya itu tetap tidak mau menuruti dakwahnya, kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh supaya membuat perahu. Duh, itu kucing kok ramai banget. Nah, ketika Nuh naik perahu, sebelum naik perahu Allah sudah janji bahwa keluarganya dan orang yang ikut dalam perahu dengan dia akan diselamatkan. Kari-kari pas banjir datang, orang sudah pada naik, malah anak dewek orang medu. Anak sendiri tidak ikut. Nuh punya 4 anak. Yang pertama Kan'an, yang kedua Yafis, yang ketiga Sam, dan yang keempat Ham.
orang-orang yang percaya dengan Nabi Nuh kemudian ikut naik perahu, yang gak ikut malah anaknya sendiri, yaitu si Kan'an. Saat itulah Nabi Nuh melihat anaknya terombang-ambing di air bah yang keras, tsunami kalau sekarang mungkin ya. Nabi Nuh panggil, ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama kami ke perahu ini dan jangan kamu menjadi salah seorang manusia yang kafir. Tapi anaknya ini pakai logika, mengandalkan ikhtiar. Dia berkata, sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Aku akan naik ke gunung, karena airnya waktu itu masih datar, belum begitu tinggi benar, cuma sudah bisa ngangkat perahu. Saya akan naik berlindung di gunung dari air ini. Nabi Nuh mengatakan, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada perlindungan hari ini dari perintah Allah kecuali orang yang dia sayangi. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian terhalang antara dia dengan bapaknya itu, antara Nuh dengan anaknya oleh gelombang yang tinggi. Anaknya pun termasuk orang yang tenggelam. Nah, dah gampangnya gini aja. Ketika menyaksikan anaknya tenggelam, Nuh protes dalam hatinya. Ini ayatnya. Wa nada Nuhur rabbahu faqala ya rabb. Nuh menyeru Tuhannya. Bedanya apa munajat dengan munada? Kalau nida, wanada, tuh di ayat itu manggilnya kencang. Kalau munajat pelan. Apa katanya? Inna bni min ahli. Ya Allah, anakku itu kan termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq. Sedangkan janjimu itu benar, pasti ditepati. Wa anta ahkamul hakimin. Dan kau adalah yang paling bijaksana. Apa yang dimaksud dengan wa'dakal haqq? Lihat ayat sebelumnya. Lihat ayat ke-40. Di sini Allah ceritakan janjinya. Hatta idza jaa amruna wa farat tannur qul nahmil fiha min kullin zawjaini. Ketika bacanya terjemah ya. Bentar ya. Min kullin zawjaini isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sok dibaca. Ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman.
Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Nah itu di situ kan janji. Allah janji kepada Nabi Nuh bahwa keluarganya dan orang-orang yang beriman kepada dia selamat. Lu kari-kari sekarang anaknya tidak selamat. Tadi ya, ahlaka, ahluka, ahlun keluarga. Jaminan Allah kalau yang masuk keluarganya dan orang yang beriman dengan dia selamat. Tapi nyatanya anaknya juga kerem, padahal anaknya adalah keluarganya. Allah jawab, Kan'an itu anak kandung langsung Nabi Nuh. Nasab pertama bin Nuh. Allah jawab, innahu laisa min ahlik. Kan'an nasabnya tersambung dengan kamu. Semua orang tahu memang dia bin kamu, tapi statusnya laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Karena dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Perhatikan. Secara nasab Kan'an bin Nuh. Kan? Keluarganya kan? Tetapi kemudian Allah katakan dia bukan keluargamu. Karena perbuatan dia tidak ngikutin kamu. Dalam hidup ini biasa kalau ada orang yang baik, walaupun keluarga jauh suka kita aku-aku kan. Saya kan bukan orang lain sama dia mah. Padahal ketemu aja orang pernah. Cuman kebetulan engkongnya dia, kakeknya dia dengan kakek ini sama kakek-kakek itu. Gitu loh. Neneknya ini dengan neneknya dia malah sudah mati. Kan biasa dalam hidup ini kalau orang itu ketemu orang gede, timbang satu kampung doang, juga keluarga. Tapi kalau ada orang yang kelakuannya bikin malu, walaupun marganya sama, dianggap orang, dan jangan di kemana-manain ya. Umpamanya Ustadz Taufik punya teman namanya si Sarmin, timbang sekampung, bahkan ya satu kecamatan lah, tapi kenal. Begitu tenar, Ustadz Taufik bilang, ya keluarga saya sih, saya manggil dia bapak, ya emang, atau mang gitu kan, saya panggil dia mang Sarmin, emang orang Sunda. Dia aku bener. Tetapi kalau Sarmin ini kemudian jadi bajingan tengik, orang tanya, kamu kenal sama dia enggak? Wah tahu, lu bukannya sekampung se-RT, tapi kan gak pernah ketemu gue mah. Itu sudah umum ya. Allah mengatakan walaupun dia bin kamu, nggak kudu tes DNA, emang udah kelihatan banget ya, temu tetangga tahu semua, sudah syuhrah wal istifadah. Tetapi karena kelakuannya buruk maka dia bukan keluargamu. Jangan kamu minta hal-hal yang kamu tidak tahu.
Ini aku nasihati kamu Nuh, supaya kamu tidak bodoh, gitu kira-kira. Bala yang dimuliakan. Lah, kemudian Nuh berdoa, minta ampun pada Allah. Apa katanya? Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Ini jangan diplesetin, udah ada akun di Quran juga ya, bukan akun Facebook. Orang sekarang kan pada dikit-dikit, wah ini akun nih. Malah kalau baca berjanji, watawalat busral hawati fi angqad ulidal mustafa wa haqqal hana'u. Wah, berarti TV sama angkot udah ada dulu. TV angkot. Nuh berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari minta sesuatu yang tiada pengetahuanku padanya. Jika engkau tidak mengampuni aku dan menyayangi aku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Apa yang menyebabkan, ini yang kita pelajari sekarang ya, kata istilah ahlu, ahli, ahlul bait. Oh, ini penting sekarang nih. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait Nabi? Ahlul bait Nabi itu adalah, kalau lebar nanti banyak, termasuk alu Aqil, alu apa, Abu Thalib dan semuanya, alu apa, Ali, alu Aqil, alu Ja'far ya. Tapi yang umum orang menyebutkan bahwa ahlul bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Walaupun kalau secara kebahasaan ahlul bait itu ya penghuni rumah, ahlul qaryah penduduk kampung itu, ahlul balad penduduk negeri itu. Ahlul bait berarti penduduk yang tinggal di satu rumah, ahlul baitin Nabi. Nah, kalau Nabi Nuh tadi yang sudah jelas anaknya tuh bin Nuh loh, gitu loh. Kan nasabnya begini, Nuh, ini kan apa? Kan'an, kemudian Yafith, Sam, Ham. Jadi namanya Kan'an bin, langsung anak, bukan cucu, bukan buyut, bukan dzurriyyah, bin. Berarti mereka ini adalah ahlul baitnya Nuh, ahlul baitin Nuh. Tetapi karena ada ini sah tetap ahlul bait, Yafis ahlul bait, Sam, Ham ahlul bait. Tapi Kan'an karena kelakuannya buruk dicoret status ahlul baitnya, yang nyoret Allah karena kelakuannya jelek. Nah sekarang kalau ada orang misalnya, ini Syarif Rahmat nih ya, Arif, terus ini alif apa, alif, ba, ta, sa, terus sampai ya akhirnya. Nah si ya ini berarti nasab ke-28 kan, tinggalnya tidak satu rumah. Ini ahlul bait apa bukan? Disebut ahlul bait Syarif Rahmat enggak? Kenapa? Tidak satu rumah. Anggaplah bahwa ini adalah turunan Syarif Rahmat. Sah enggak? Sah. Tapi bisa nggak kalau turunan itu nanti kemudian dia bermaksiat, kira-kira yang saudara saya yang lain, anak saya menerima nggak dia keluarga saya? Maka terputuslah sebutan keluarga Syarif Rahmat karena mencemarkan nama baiknya. Seperti ini. Bagaimana kalau ada orang yang nasabnya belum diketemukan dengan pasti sebagai turunan saya, kemudian kelakuannya jelek, nggak mirip-mirip dengan misalnya dengan kakeknya, pantas gak ngaku cucunya? Paham gak maksud saya?
Yang selamat naik perahu Nabi Nuh itu keluarganya apa orang yang mengikutinya? Bahkan anak kandungnya tidak boleh disebut keluarganya. Bukan keluargamu kata Allah, karena kelakuannya nggak ngikutin kamu. Ini pelajaran buat kita. Saya kan turunannya Kanjeng anu, ala kelakuanmu koyo kinjeng domai ngomong kanjeng. Kenapa? Kuncinya terus amalun ghairu sholih, amal yang tidak baik. Angel ini, paham maksud saya? Dalam satu hadis disebutkan, masalu ahli baiti masalu ahli baiti perumpamaan keluargaku, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, itu kamasali safinatinu atau kasafinatinu, seperti perahunya Nabi Nuh. Perahu. Man rokibaha naja, siapa saja yang ikut naik di perahu Nabi Nuh itu, naja, selamat dia. Siapa yang absen tidak ikut naik, harika tenggelam dia. Makanya kita suka baca ahlu baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fandakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mislama qad jaa fis sunani wa safinul lin najati idza khitamin tufani kulli adha fanju fiha la takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini. Safinul lin najat, perahu keselamatan. Jadi hanya ada satu, yaitu perahu Nabi Nuh. Semua orang yang naik ke sana, istrinya, anaknya, cucunya, tetangganya, jamaahnya, kenalannya, asal naik selamat. Tetapi orang yang tidak naik, walaupun anak kandung sendiri, dia celaka. Nah, sekarang tanya, kita yang hari ini kelakuan kita mirip-mirip nggak dengan Ali, Fatimah, Hasan, Husain? Gitu loh. Kan sudah paham maksudnya ya? Tuh. Jadi yang selamat itu bukan anaknya, bukan cucunya, bukan bininya, bukan mertuanya. Yang selamat adalah yang mengikuti ajarannya. Ahlu baitin Nabi siapa? Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kita bisa melihat kelakuannya seperti apa, kita bisa membaca riwayat hidupnya seperti apa, ikuti saja. Tapi kalau kelakuannya tidak mirip-mirip mereka, kok pengen selamat, yo raiso wong kamu nggak numpang perahu. Nah gitu aja ya. Jelas ya? Walaupun hadis ini nanti diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama, anggap saja ini benar maknanya. Karena apa? Memang mereka itu ada jalur keselamatan. Siapa yang sekarang ikut Ahlul Bait? Nah, yaitu orang-orang yang memang amaliyahnya mengikuti Rasulullah dan keluarganya. Apakah turunan yang sudah sekian puluh masih disebut dengan Ahlul Bait? Kita akan lepaskan perbedaan pendapat, lihat saja kelakuannya. Kalau kelakuannya masih mengikuti mereka, maka mereka bisa dianggap sebagai dzurriyyah Ahlul Bait. Tapi kalau kelakuannya buruk, nipu orang, mabok, memasukkan sejarah, itu kan umpamanya, memutar balik fakta, ngadu domba umat, kalau ngaji bohong melulu,
Kalau Ahlul Bait mazhabnya apa? Kita tahu kan? La yaftariqu hatta yarida alayya al-haud, kata Nabi. Keluargaku dengan Quran itu tidak akan berpisah sampai mereka keduanya datang padaku di Telaga Kausar nanti. Selamanya yang namanya Ahlul Baitin Nabi itu bareng dengan Quran. Maka kalau ngomongnya Quran, bukan cerita. Ini penting. Dikit-dikit Quran, karena apa? Itu berdua. Farqadain, dua bintang yang terang. Di tempat ini dikatakan apa namanya? Amrain, dua perkara, syai'aini, dua perkara. Jadi ini tidak akan berpisah sampai hari kiamat. Kalau tidak akan berpisah sampai hari kiamat, maka dimanapun mereka berbicara, ya namanya pasti akan bicara Quran. Nah gitu loh. Baik, saya kira itu ya. Nggak usah panjang-panjang, yang penting kan kita tujuannya sudah ketahuan, maksudnya apa ayat ini. Nasihat buat kita semua, jangan ngaku turunan orang besar kalau kelakuan kita kerdil. Jangan pamer nasab, kan turunan anu ayang anu apa nih? Aku nasabnya Gajah Mada, tapi kamu semut. Ya itu saja, nggak usah banyak-banyak lah. Al-Fatihah.